Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia, secara khusus adalah orang-orang beriman, yang tidak berkeinginan berada dalam kebaikan dan menjadi orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul khair, orang-orang yang berada dalam kebaikan. Setiap manusia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan dirinya berada dalam kebaikan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul khair. Tetapi apa ciri-ciri orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul khair, berada dalam kebaikan, ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan? Di dalam beberapa hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ciri-ciri orang-orang yang berada dalam kebaikan yang dijadikan sebagai ahlul khair. Ciri yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang sebagai ahlul khair yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul khair, itu orang yang senantiasa diberikan taufik dalam kebaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan ista'malahu. Wa qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa mas istimaluhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yuwafiquhu Allahu ala amalin salihin qabla mautih. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, barang siapa yang Allah berkehendak untuk menjadikan seseorang berada dalam kebaikan, dia menjadi ahlul khair, istamalahu, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itu melakukan kebaikan-kebaikan. Lalu salah seorang sahabat bertanya, wa mastimaluhu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itu berada dalam kebaikan? Qala an yuwafiquhu li amalin shalih qabla mautih. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang itu melakukan amal-amal saleh sebelum dia meninggal dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW menjelaskan apa ciri orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa menjadikan orang itu husnul khatimah, itu menjadikan seseorang bahwa amal di akhir hayatnya berada dalam kebaikan. Walaupun seorang hamba sebelumnya dia melakukan maksiat,
Bahkan mungkin seorang hamba adalah kufur. Bahkan mungkin seorang hamba adalah musyrik kepada Allah, dan dia melakukan berbagai bentuk dosa, dia melakukan berbagai bentuk maksiat. Tetapi manakala Allah Subhanahu wa taala berkeinginan menjadikan orang itu baik, maka orang itu diberikan taufik untuk melakukan amal-amal saleh, diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan bentuk-bentuk taat, menghindari bentuk-bentuk maksiat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikehendaki oleh Allah taala kebaikan, maka Allah taala akan memudahkan kepada orang itu kebaikan-kebaikan. Jika seseorang itu punya kekuasaan, maka kekuasaannya dijadikan wasilah, pintu kebaikan, dan sebagai pintu ataupun sebagai penutup pintu kejelekan. Dan apabila orang itu memiliki harta yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang itu, dimudahkan untuk bersedekah, untuk berinfak di jalan Allah taala. Dan apabila orang itu memiliki keahlian, maka apa-apa yang merupakan keahliannya menjadi wasilah bentuk-bentuk taat, berdakwah kepada Allah, membukakan pintu kebaikan. Dan apabila orang itu memiliki waktu, maka waktu yang dia miliki dijadikan sebagai bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mungkin hari ini kita bertepatan dengan tanggal 10 Asyura, di mana Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berpuasa. Maka orang yang dikehendaki oleh Allah taala kebaikan, Allah memberikan jalan kemudahan kepada orang itu untuk puasa pada hari ini. Yang mana Rasulullah SAW pernah ditanya tentang keutamaan puasa Asyura. Su'ila Rasulullah SAW an sawmi yaumi Asyura. Faqala Rasulullah SAW, inni ahtasibu ala Allah an yukaffira sanah allati qablah. Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Asyura, maka beliau berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun yang telah lalu. Maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan dan kita menjadi ahlul khair, salah satunya Allah Ta'ala membukakan pintu kebaikan bagi kita, menjadikan kita hari ini sehat dan kita mampu untuk berpuasa. Maka pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kepada kita kebaikan. Jadi ciri yang pertama, Allah Ta'ala mencintai kepada kita dan Allah mengharapkan kita menjadi ahlul khair. Maka kita dimudahkan, dibukakan pintu-pintu kebaikan dan dijadikan kita sebagai orang yang husnul khatimah sebelum kita meninggal dunia melakukan kebaikan-kebaikan. Ini adalah ciri yang pertama. Ciri yang kedua, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Wa ja'a fi riwayah min hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu, innallaha idza arada bi 'abdin khairan ajjala uqubatahu min dhanbihi, wa idza arada Allah bi 'abdin syarran amsaka 'alaihi hatta yuwafiya yaumal qiyamah. Yang kedua, yang merupakan ciri seseorang mencintai Allah dan ingin Allah menjadikan orang itu baik, maka Allah Ta'ala mempercepat hukuman di dunia, musibah di dunia. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan itu tidak boleh kita berprasangka buruk bahwa jika seseorang mendapatkan musibah berarti orang itu banyak dosanya, berarti Allah Ta'ala murka kepada orang itu. Belum tentu. Apabila dia adalah min ahli ta'ah,
Apabila dia adalah orang-orang yang taat kepada Allah, seorang mukmin, maka ingat hukuman dari Allah berupa musibah adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah menghendaki seseorang itu baik dan berada dalam kebaikan, maka Allah akan mengujinya. Maka Allah Ta'ala akan menimpakan musibah kepada orang itu sebagai ujian. Lalu di dalam hadis yang lain, hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu, jika Allah menghendaki kepada seseorang kebaikan, maka Allah Ta'ala mempercepat hukuman di dunia. Dan jika Allah Ta'ala menghendaki kepada seorang kejelekan, maka Allah akan menangguhkan hukuman sampai nanti Allah akan menghadapi yaumul qiyamah. Jika seseorang mukmin mendapatkan musibah, jika seseorang mukmin mendapatkan ujian dunia, maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang akan didapat apabila dia sabar. Yang pertama, akan mengangkat derajat seorang hamba baik di dunia ataupun di akhirat. Yang kedua, akan menghapus dosa yang dia perbuat. Karena setiap dosa akan menyebabkan hukuman Allah. Dan apabila Allah Ta'ala telah menurunkan hukuman berupa musibah, maka Allah Ta'ala akan menghapus dosanya. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkat keimanannya, mengangkat derajat imannya. Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam berkaitan dengan musibah, al-amsal bil amsal, al-anbiya bil anbiya. Tentunya Rasulullah mengatakan bahwa ujian tergantung keimanan kita, cobaan adalah tergantung keimanan kita. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Allah menghendaki kepada kita kebaikan dan kita menjadi ahlul khair dan Allah akan memberikan berbagai kebaikan kepada kita, maka Allah Ta'ala menguji kepada kita dengan ujian ketika kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ujian kita ketika melakukan taat kepada Allah, ujian ketika kita meninggalkan maksiat kepada Allah. Maka setiap mukmin akan diuji. Dan jika Allah Ta'ala menghendaki kita baik, maka Allah akan menguji kita sehingga kita mendapatkan 3 keutamaan tadi. Kemudian yang ketiga, di antara ciri bahwa Allah Ta'ala menghendaki kepada seseorang kebaikan, maka Allah akan menganugerahkan kepada orang itu sabar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma u'tiya ahadun ata'an khairan minas sabri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, tidak ada suatu pemberian yang Allah berikan kepada seseorang melebihi kebaikan sabar. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW mengatakan tidak ada nikmat, tidak ada kebaikan yang Allah Ta'ala anugerahkan, yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba yang akan melebihi dari sabar. Artinya apa? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Ta'ala memberikan dunia dan seisinya kepada kita, dan jika Allah Ta'ala memberikan kepada kita jabatan, tahta kekuasaan, dan jika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita seorang wanita yang cantik, maka sesungguhnya itu adalah tidak akan lebih baik dari sabar yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang mukmin. Apabila seorang mukmin diberikan kesabaran oleh Allah Ta'ala dan dianugerahkan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah dia telah mendapatkan segala sesuatu. Walidzalika qala ba'du salaf, as-sabru fil iman kamanzilati ra'si 'ala jasad.
Oleh sebab itu para ulama salaf mengatakan, sabar di dalam iman gambarannya adalah seperti kepala di dalam jasad kita. La imana liman la sabara lahu. Tidak ada keimanan bagi orang-orang yang tidak memiliki kesabaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah menjelaskan sabar kepada 3 perkara. As-sabru ala awamirillah. Sabar kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang diberikan kesabaran untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, maka dia akan mampu melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar kepada larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mampu menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga adalah memiliki makna poin yang kedua tadi. As-sabru 'alal masaib, as-sabru 'alal mihan, yaitu sabar kepada musibah yang menimpa kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat yang pendek, wal asri innal insana lafi khusr ila alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah yang pendek ini, itu surah Al-Asr, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam hadis, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini, bahwa manusia akan selamat, manusia akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikeluarkan dari kerugian apabila berkumpul 4 perkara. Yang pertama adalah al-ilmu, itu ilmu. Yang kedua adalah al-amal bil ilmi, yaitu beramal dengan ilmu. Yang ketiga adalah ad-da'watu ila Allah, berdakwah kepada Allah. Sedangkan poin yang keempatnya adalah as-sabru, sabar. Maka barang siapa yang mampu mengumpulkan 4 perkara, tentunya iman dengan ilmu dan amal soleh dan berdakwah kepada Allah dan sabar, maka dia akan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul qiyamah di tempat yang sangat mulia, dalam kedudukan yang sangat mulia, dalam kondisi yang sangat gembira. Berbeda dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak melakukan amal-amal kebaikan, orang-orang yang tidak melakukan amal saleh, maka mereka berada dalam kedudukan yang hina. Allah Ta'ala berfirman, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari sebagian manusia berwajah ceria dan sebagian manusia adalah berwajah hitam kelam. Siapa orang-orang yang berwajah ceria? Hum ahlul iman, hum ahlu ta'ah, hum ahlu sunnati wal jamaah. Mereka adalah orang-orang beriman, mereka adalah ahlu ta'ah, mereka adalah ahlu sunnah. Sedangkan siapa yang nanti yaumul qiyamah berwajah hitam kelam muram, dalam keadaan hina dan takut kepada Allah, mereka adalah orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang musyrik, mereka adalah ahlu maksiat, dan mereka adalah ahlu bidah. Maka barang siapa yang diberikan kesabaran, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ciri yang ketiga atau ciri yang keempat di antara ciri orang-orang yang dikehendaki Allah Ta'ala kebaikan adalah difaqihkan dalam agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis ini diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala menghendaki orang itu menjadi baik,
berada dalam kebaikan dan dia menjadi ahlul khair, maka dia difaqihkan dalam agama. Hadis ini memiliki 4 istinbat. Istinbat yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, menunjukkan bahwa orang yang tidak punya ilmu kepada agama, maka dia tidak akan bisa menjadi ahlul khair. Orang yang tidak mau belajar agama, orang yang tidak mempelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, tidak mungkin dia akan menjadi ahlul khair. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid. Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kebaikan yang ada pada diri seseorang, kebaikan yang akan meliputi seseorang sejauh pemahaman orang itu kepada agamanya, dan sejauh mana orang itu berjihad dalam mempelajari agamanya. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka benar-benar kami akan menunjukkan mereka kepada jalan kami. Jadi sejauh mana para jamaah mempelajari dan bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama ini, maka seukuran itulah kebaikan yang kita akan dapat. Ini istinbat yang pertama, pelajaran yang pertama dari hadis. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa orang akan dijauhkan dari setiap keburukan dan penyimpangan, baik syubhat ataupun syahwat. Orang akan jauh dari penyimpangan, akan jauh dari bid'ah, akan jauh dari kesesatan, akan jauh dari kemaksiatan, juga seukuran pengetahuan kita kepada agama ini, seukuran kita paham kepada agama ini. Karena Rasulullah menekankan kembali, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang tidak mungkin akan mampu menjauhi setiap bentuk maksiat ketika orang itu tidak tahu itu maksiat. Dan orang tidak akan mampu menjauhi kesesatan kalau orang itu tidak tahu kalau itu adalah sesat. Seseorang akan menjauhi maksiat dan seseorang akan menjauhi bentuk-bentuk kesesatan apabila dia tahu. Karena Allah Ta'ala mengatakan, dan Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, fa'alam annahu la ilaha illallah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fihi. Ini istinbat yang kedua. Istinbat yang ketiga, fadlul ilmi, menunjukkan keutamaan ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang ingin berjalan, dia mencari ilmu, maka dia akan digampangkan masuk ke surga. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang ingin ke surga maka dengan ilmu. Orang yang tidak paham kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak mungkin dia akan tahu jalan ke surga. Sebab Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan kita jalan ke surga. Dan yang keempat, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam hadis ini memberikan satu faedah. Fadlul ulama, fadlul alim. Keutamaan orang berilmu, keutamaan orang yang punya ilmu, keutamaan ulama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup dari khutbah ini Rasulullah mengatakan, fadlul alimi 'alal 'abidi tafadlul qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Perumpamaan orang-orang yang punya ilmu dengan ahli ibadah. Para ibu, para bapak yang saya hormati, yang menjaga salat 5 waktu, tentunya wajib bagi siapa saja. Lalu dia menjaga salat malam, lalu dia menjaga puasa sunnah. Ini abid, ahli ibadah. Kalau dibandingkan dengan orang berilmu, yang mengajarkan ilmu, yang mengajarkan agama ini dan menjaga agama ini, maka diumpamakan oleh Nabi SAW bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintangnya. Jadi ulama lebih utama. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ulama itu memiliki semua yang tadi. Sedangkan orang yang beribadah tetapi tidak memiliki ilmu, tidak memiliki poin yang terakhir ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berada dalam kebaikan dan senantiasa berada dalam kebaikan, mereka adalah ulama. Sebab orang yang tidak punya ilmu, ketika dia meninggal dunia, maka kebaikannya berhenti.
Tetapi orang yang punya ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, maka kebaikannya akan mengalir kepada dia. Dan saya akan akhiri dengan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, sab'atul asyiya'i yajri thawabuhu 'alal 'abdi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 perkara yang akan mengalir kepada seorang hamba pahalanya sedangkan dia berada di alam kubur. Apa? Salah satunya adalah ilman 'allamahu aw nasyarahu, yaitu ilmu yang dia ajarkan, yang dia sebarkan. Maka dari setiap orang yang mengambil ilmu darinya, orang yang tahu bagaimana sifat wudu, orang yang tahu bagaimana sifat salat, orang yang tahu bagaimana akhlak yang baik dengan sebab orang alim tersebut, maka akan mengalirkan pahala kepada orang tersebut dan tidak akan pernah terputus dan tidak akan pernah mengulangi, artinya tidak akan pernah mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala setidaknya menganugerahkan 4 poin tadi. Yang pertama, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan kebaikan dan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, ingat bahwa musibah adalah merupakan bagian kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita bagi siapa yang sabar. Dan yang ketiga, tidak ada kebaikan yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita selain kesabaran. Demikian juga tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita selain nikmat ilmu dan nikmat kepakihan kepada agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan menjadikan kita tetap istiqomah di jalannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur muslimin fil kulli makan. Allahumma ansur muslimin fil kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.